wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Desti Kusumba akhirnya menjumpai Anda di Dialog Kaltim. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu sosok yang menginspirasi tentunya di Samarinda. Mungkin banyak sekali pemirsa yang di rumah sudah banyak yang kenal, yaitu Fahrizal Syam. Mungkin terdengar sedikit asing, tapi kalau kita bilang Kak Ical selaku owner dari Ical Management, mungkin pemirsa di rumah sudah banyak yang mengetahui. Kak Ical, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tentunya kita harus keadaan baik ya dalam Siap. kondisi seperti ini. Tentu kita harus menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Oke Kak Ical, sebelumnya kita mau kenal lebih lanjut nih tentang Kak Ical. Ini sebenarnya Kak Ical ini orang yang seperti apa sih? Karena mungkin masyarakat di rumah tuh taunya, oh Kak Ical cuma nih owner dari Ical Management, belum tahu kenal lebih dalam nih untuk Kak Ical sendiri. Mungkin orang lebih taunya saya di luar sana sebagai IO ya. Pada prinsipnya saya itu seorang perawat. Perawat? Ya, saya bekerja di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani. Itu dari 2012 sampai sekarang. Nah, jadi selain jadi perawat, sampingan saya itu yang menjadi IO gitu. Maksudnya IO-nya itu dalam bentuk mengadakan event-event seperti kayak Putri Muslimah gitu. Terus ini berarti kegiatan untuk saat ini kesibukannya sebagai lebih cenderung ke perawat atau sebagai IO? Lebih perawat saja karena memang dasarnya saya bekerja sebagai perawat dan sampingannya itu sebagai IO gitu. Lebih mendalam lagi dong tentang Kak Ical. Mungkin Kak Ical nih banyak belum tahu nih asal-usulnya dari mana. Kalau saya memang asli lahir dari Samarinda. Memang orang tua saya juga dari Samarinda juga. Kami tinggal di Samarinda. Saya memiliki 4 saudara. Saya anak pertama. Adik saya ada 3. Masing-masing satu udah berkeluarga. Yang kedua masih kuliah, yang satu masih sekolah. Awal mula menjadi IO ini seperti apa sih Kak ceritanya? Awalnya itu coba-coba karena ngelihat banyaknya pada tahun 2014 kalau tidak salah saya memulai Ical Manajemen ini. Itu saya awalnya itu ikut sama orang. Maksudnya dalam artian saya itu jadi panitia. Iya. Nah, dari segi itu saya tahu nih celahnya gimana jadi ya, menjalankan acara 2015-nya. Saya coba-coba buat satu, tapi saya harus mencari apa nih yang menjadi daya tarik orang. Otomatis kan logo dan nama dulu, kita nih cari nama. Dari situ saya mulai nih coba-coba bikin satu event, walaupun eventnya masih di luar gedung atau apa, tapi tidaknya masih banyak yang ikut pada waktu itu. Jadi, setidaknya untuk mencoba dulu ya. Nah, dari itu setelah pegelaran event perdana, lama-lama ini keterusan. Apalagi nih besok mau bikin apa? Ternyata dari situ ada keinginan ingin membuat sesuatu yang beda. Nah, di tahun 2017 pun Allah tuh mau membuka jalan saya tuh dikasih jalan, dikasih tugas lah sama orang, suruh bikin event, dikenal orang, mas bikin event ini, kami yang bantuin, nanti Mas Ical yang nyelenggarkan. Oke, siap, saya bilang. Lah dari situ dan jalan nih. Awalnya tiap tahun ini cuma 1 kali event dari 2014, maksudnya setahun sekali. Dari 2017 mungkin tiap bulan tuh ada. Gitu. Lalu untuk Putri Muslimah sendiri, ini kan Putri Muslimah sebelumnya Putri Muslimah Samarinda, namun pada tahun ini diganti menjadi Putri Muslimah Nusantara. Nah, ini awal mulanya terbentuk event Putri Muslimah itu seperti apa? Awal mulanya saya mendirikan Putri Muslimah itu pada tahun 2017. Awalnya itu kami kerjasama sama Badan Amil Zakat Nasional. Nah, dari pihak Basnas itu mau minta saya untuk membikinkan suatu acara. Nah, dari suatu acara itu kami bentuk lah karena kegiatannya bertepatan sama Ramadan waktu itu. Jadi kami bikin agenda selama seminggu yang sifatnya tentang lomba keagamaan. Puncaknya itu ya Putri Muslimah ini yang tahun perdana. Karena tahun perdana itu udah lewat, misalkan udah setahun nih, tahun 2018 kan bikin lagi. Kami udah putus kontrak sama Basnas, 2018 pun kami berjalan sendiri. Oh, berarti 2017, 2018 Basnas tapi tetap jalan karena kontraknya cuma 1 tahun kan sama Basnas. Jadi
dari saya punya Daripada keinginan nanggung daripada ya, Kak, ya. nanggung putrinya, Dilanjutin aja mending kita gitu. lanjutin cari Iya. penerusnya kan. Dari situ keinginan kita coba evaluasi apa kekurangan di tahun sebelumnya, kami lanjutlah di 2018 dan akhirnya terbentuk. Dari 2018 jalan lagi sampai akhirnya ke 2019 kami sudah dikenal Putri Muslimah dan kami semakin meluas lingkupnya. Kami mengundang pihak dari luar, maksudnya mendatangkan artis kayak gitu. Dan tahun 2020 pun berkembangnya semakin pesat karena banyak peminat remaja muslimah dari luar Samarinda yang mau ikut. Nah, pada tahun ini kami pengen mengadain Putri Muslimah Kalimantan Timur, tapi ternyata peminat dari luar pun banyak. Jadi kami punya ide gimana kalau tahun ini kita bikin namanya Putri Muslimah Nusantara. Jadi perwakilannya itu berasal dari provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Berarti dari tahun ke tahun alhamdulillah ternyata pesertanya semakin meningkat. Ternyata iya, banyak yang kenal banyak yang kenal, akhirnya. benar, akhirnya. Oke, baik seperti itu. Lalu ini syarat-syarat untuk pendaftaran menjadi Putri Muslimah itu apa aja sih, Kak? Yang jelas harus follow Instagramnya Putri Muslimah Nusantara dulu, karena dari situ, dari follow itu kalian bisa melihat syarat dan ketentuannya. Yang jelas wanita muslimah, usianya 16 sampai 25 tahun, berhijab, tinggi minimal 160, memiliki bakat dan berwawasan luas, serta mampu menjadi kepribadian di depan banyak orang. Maksudnya dia itu memiliki pribadi yang agamis, cantik, terus tidak hanya cantik juga, tapi tentang pengetahuan agamanya pun kami juga itu harus ditekankan juga nanti. Lalu ini penilaian kepada para finalis yang nanti dia akan terpilih itu seperti apa? Tetapi nanti dulu dijawab ya. Kita mau ada pariwara yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan hadir lagi tetap di Dialog Kaltim.